Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali melalui satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Hari ini Selasa tanggal 11 April 2023. Subtema satu hati hari ini adalah ke dalam tangan Bapa ku serahkan hidupku, sama dengan tema bulan April ini. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam, dan pagi ini Engkau perkenankan kami menerima hari baru untuk kami jalani dengan penuh sukacita. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui sabda yang akan kami renungkan pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats kita pagi hari ini akan dibacakan oleh Abel, salah satu jemaat anak di GKJ Condong Catur. Silakan Abel. Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Lukas 23 ayat 46 sampai 47. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Abel. Kiranya Tuhan memberkati Abel senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita bangun pagi seperti hari ini tadi, kita akan mengawalinya dengan berdoa, mengucap syukur karena masih diberi nafas kehidupan, serta kita juga menyerahkan diri kepada Tuhan agar Tuhan membimbing dan melindungi kita selama beraktivitas. Demikian pula ketika malam hari kita hendak beristirahat tidur, kembali kita berdoa mengucap syukur atas segala hal yang terjadi di sepanjang hari ini. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Saat bangun pagi dan mendapati mereka aman dan selamat, mereka berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Lalu ketika mereka akan tidur pada malam hari, mereka biasa mengucapkan doa seperti yang bisa kita baca dalam Mazmur 31 ayat 6 yang berbunyi, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Kalimat doa seperti inilah yang diucapkan juga oleh Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam Lukas 23 ayat 46 yang dibacakan oleh Abel tadi. Kalimat "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku" mengungkapkan kesediaan Yesus untuk menyerahkan nyawanya bagi penebusan manusia yang berdosa. Itulah jalan yang dipilih Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita sebagai pengikut Yesus? Semestinya apa yang dilakukan Tuhan Yesus juga menjadi tekad kita untuk menyerahkan hidup kita, karya pelayanan kita bagi Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 yang berbunyi, "Kristus telah mati untuk kita, supaya kita yang hidup bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Jadi hidup kita di dunia ini bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Yesus yang telah mati guna membayar lunas hutang dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku sekalian, berapapun usia kita saat ini atau di tahap kehidupan apapun kita pada saat ini, kita perlu melakukan pelayanan sesuai dengan talenta dan panggilan kita masing-masing agar Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan kita tersebut. Kita harus mengingat Bapak, Ibu, saudara sekalian, supaya Tuhan yang dipermuliakan, bukan supaya kita yang dipermuliakan. Kita perlu terus bertanya, pekerjaan baik apa yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita? Apakah hal-hal yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan rancangan Allah untuk kita? Selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh mengisi dan menjalani hidup kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kita seringkali lebih suka untuk menggenggam kesenangan sendiri di dalam tangan kita daripada membuka tangan kita bagi Tuhan untuk dibimbing dan untuk membawa kebaikan bagi sesama melalui pertolongan dan pelayanan kita. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku sekalian, sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi, Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik yang sesuai rancangannya. Oleh karena itu, marilah kita gunakan waktu kita untuk melayani Tuhan demi kemuliaannya. Semoga setiap hari kita bersedia mengingat sabda Tuhan tadi, berkarya dalam bimbingan Tuhan, dan bersyukur untuk segala hal yang sudah kita alami. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, telah bersedia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kami. Suatu ketaatan yang luar biasa yang membuat kami yang percaya diselamatkan. Bapa, kiranya melalui renungan kami tadi, Engkau mampukan kami yang masih hidup di dunia ini untuk terus berupaya meneladani sikap dan ketaatan Yesus dengan menyerahkan hidup kami untuk melayani Engkau dan sesama kami. Tolong kami Bapa, berkati dan sertai kami agar kami terus dapat memuliakan nama-Mu melalui pelayanan yang kami lakukan. Kami menyerahkan kehidupan kami, kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.